Halo teman-teman peserta Kulwa. Pertama-tama saya ucapkan kepada kalian yang telah mengambil langkah maju untuk melek keuangan dengan mengikuti Kulwa ini. Nah, kita kenalan dulu, nama saya Cece. Selama 3 tahun terakhir sudah berkarir di bidang perencanaan keuangan. Nah, materi kali ini akan saya sampaikan dalam bentuk audio seperti ini ya. Nah, mungkin akan lebih baik kalau teman-teman siapkan kertas untuk mencatat, jadi apa yang diomongkan itu bisa ditangkap atau bisa dipahami. Kalau mungkin ada omongan yang terlalu cepat, nanti bisa diulang kembali audionya ya. Hari ini kita akan bahas tentang dana darurat. Jadi teman-teman tolong nanti dengarkan sampai selesai agar mendapat pemahaman yang utuh ya. Nah, dari namanya aja udah jelas nih ya, sebenarnya dana darurat. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan emergency fund. Nah, sebenarnya apa sih dana darurat itu? Nah, dana darurat itu adalah dana yang kita anggarkan khusus untuk menghadapi keadaan yang darurat atau yang tidak terduga. Jadi, bukan uang yang ada di tabungan yang kita pakai untuk sehari-hari ya. Itu memang harus dianggarkan sendiri. Sebaiknya malah ada di rekening yang terpisah atau rekening khusus. Nah, sekarang kalau kita mau mengumpulkan dana itu atau sudah mengumpulkan dana itu, kondisi apa sih yang bisa digolongkan sebagai kondisi yang darurat? Jadi, dana tersebut bisa kita pakai ya. Nah, intinya adalah keadaan-keadaan yang tidak terduga. Misalnya, kita mengalami kecelakaan. Entah itu misalnya motor ketabrak atau mungkin mobil keserempet. Kan itu butuh uang untuk memperbaiki kendaraan atau biaya berobat kita ya. Juga misalnya rumahnya bocor atau rusak. Atau misalnya ada kerabat yang meninggal, kita perlu kasih uang duka. Kalau kita sakit-sakit ringan juga yang tidak tercover oleh misalnya BPJS atau asuransi. Kalau HP kita tiba-tiba rusak. Dan kalau misalnya kita kena PHK dari pekerjaan, atau mungkin kalau yang usahanya itu lagi sepi. Nah, dana inilah yang kita pakai untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat tersebut. Nah, yang perlu diingat bahwa keadaan darurat ini adalah keadaan yang benar-benar tidak direncanakan ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau ganti HP dengan alasan karena modelnya udah ketinggalan zaman, itu namanya bukan keadaan darurat, tapi karena masalah keinginan. Oke, sampai di sini konsepnya udah paham ya, dana darurat itu seperti apa dan digunakannya dalam kondisi seperti apa. Nah, sekarang masalahnya jumlahnya itu harus sampai berapa sih? Untuk menentukan jumlah dananya, biasanya itu diklasifikasikan berdasarkan status kita. Status itu maksudnya misalnya yang masih single, yang artinya belum menikah, kalau masih hidup sama orang tua ya, masih dibiayai orang tua, itu paling tidak kita menganggarkan minimal 3 kali pengeluaran kita setiap bulan. Jadi cara ngitungnya gini. Kalau misalnya kita punya pengeluaran, katakanlah 1 bulan itu 1 juta misalnya ya. Nah, artinya kita yang single tadi, yang masih hidup dengan orang tua, itu minimal punya dana 3 juta. Karena dikalikan 3 tadi, 3 bulan pengeluaran yang kita taruh sebagai dana darurat kalau keadaan darurat itu terjadi. Nah, sedangkan kalau yang single, tapi tidak hidup bersama orang tua alias merantau, misalnya kuliah atau kerja, itu minimal sampai dengan 6 kali pengeluaran. Nah, masalah berapa nominalnya itu kan masing-masing orang berbeda ya. Ada yang pengeluaran bulanannya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah, itu tinggal dikalikan aja sesuai jumlah minimalnya. Sedangkan kalau yang sudah menikah tapi kebetulan belum punya anak, itu minimal bisa anggarkan 6 sampai 9 kali pengeluaran keluarga. Jadi bukan sendiri lagi. Kalau tadi single hanya pengeluaran seorang diri ya. Kalau sekarang sudah menikah berarti dengan pasangan, itu dalam 1 bulan pengeluarannya berapa sih? Misalnya 3 juta. Itu minimal 6 sampai 9 kali ya kalau belum punya anak. Jadi misalnya kita kalikan 6 kali aja, itu minimal kalau 3 juta per bulan pengeluarannya itu ada sekitar 18 juta. Sementara kalau yang sudah menikah dan sudah ada anak, itu bisa 9 sampai 12 kali pengeluaran. Nah, kalau kita hitung mungkin terkesannya besar ya. Kalau misalnya pengeluaran tiap bulan sebuah keluarga dengan 2 anak katakanlah 5 juta, dikali 12 itu udah 60 juta. Nah, kenapa harus anggarkan sebesar itu? Nah, sebetulnya itu diasumsikan kalau keluarga tersebut misalnya tidak punya pekerjaan sama sekali, artinya nggak ada pemasukan, itu mereka tetap bisa bertahan hidup dengan dana darurat tersebut selama 12 bulan, 12 kali pengeluaran tadi, kalau menganggarkan 12 kali ya. Begitu juga yang single. Jadi kalau misalnya single merantau tadi, nggak ada penghasilan sama sekali karena kena PHK misalnya, selama 6 bulan itu masih tetap bisa hidup dari dana darurat itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, ada pertanyaan khusus, silahkan tanyakan setelah voice ini selesai. Nah, kita bisa belajar dari kejadian waktu awal-awal COVID tahun 2020 kemarin ya. Banyak orang yang di PHK, banyak pengusaha yang bangkrut. Nah, seperti ini kita bisa dibilang bisa selamat kalau kita itu punya dana darurat yang cukup.
Kalau kita nggak punya dana darurat yang cukup, kira-kira apa yang terjadi? Pertama, kemungkinan besar akan menjual harta yang ada ya. Misalnya jual rumah, atau mungkin jual peralatan usahanya, atau bahkan yang paling parah ya, sampai berhutang gitu. Kenapa ya? Untuk menghidupi kebutuhan kita, karena nggak punya uang lagi sama sekali. Nah, fungsinya dana darurat itu adalah untuk itu. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sudah punya dana darurat itu bagus, tapi kalau belum, yuk kita mulai untuk merencanakan dana darurat itu, berapa jumlahnya, hitung dulu, lalu mulailah untuk menabung sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mulai menganggarkan dana darurat itu, sekarang pertanyaannya, dana daruratnya mau disimpan di mana atau harus simpan di mana? Dana darurat sifatnya harus bisa diambil. Artinya harus bisa diambil cepat ya. Jadi istilahnya harus liquid, gampang diambil. Nah, jadi teman-teman bisa anggarkan misalnya 50% dari total dana daruratnya itu ditabung dalam bentuk cash. Cash itu artinya di dalam tabungan ya, di ATM biasa. Dan sisanya boleh nih diinvestasikan di instrumen investasi yang jangka pendek, misalnya deposito atau reksadana pasar uang. Nah, kalau masalah pilihan investasinya nanti kita akan belajar di keluar yang lain karena topiknya sudah berbeda ya. Jadi yang paling penting adalah kita punya cash yang siap langsung kita pakai. Kalau misalnya amit-amit kita kecelakaan, kan otomatis butuh duitnya langsung ya, nggak bisa kita tunda minggu depan kan. Nah, itulah kenapa harus liquid. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau belum punya dana darurat sama sekali, terus ngumpulinnya gimana? Katakanlah ya, misalnya yang single bekerja, dia gajinya 2 juta setiap bulan, terus nggak punya dana darurat, sedangkan minimal tadi katanya 6 kali, berarti butuh sekitar 6 dikali, kalau pengeluaran 1 juta berarti butuh uang 6 juta untuk dana darurat. Nah, gimana cara ngumpulinnya? Padahal gajinya 2 juta misalnya. Nah, jadi bisa gini caranya teman-teman. Pertama, dicicil setiap bulan. Jadi misalnya dari pemasukannya tadi 2 juta, teman-teman simpan 10%-nya untuk dipindahkan ke rekening dana darurat. Ya, dicicil. Besarannya 10-20% terserah, diatur masing-masing. Jadi dicicil tiap bulan sampai nominal dana daruratnya sampai ke target yang seharusnya. Itu pertama dicicil. Kedua, coba teman-teman lihat deh di rumah. Ada nggak sih barang yang tidak produktif, artinya yang nggak pernah dipakai, tapi sekiranya masih punya nilai ekonomi, entah itu bisa dijual atau mungkin diberdayakan. Nah, hasil dari penjualan atau pemberdayaan benda tersebut bisa jadi dana darurat kita. Kalau misalnya kita dapat bonus atau dapat gaji tambahan, alangkah baiknya dana tersebut jangan kita pakai, tapi dialokasikan ke dana darurat. Ya, jadi ada 3 cara untuk ngumpulinya. Bisa dicicil tiap bulan, menjual barang yang tidak terpakai, atau kalau ada dapat uang tambahan lebih, masukkan ke dana darurat itu. Jadi intinya prioritaskanlah dulu dana darurat ini terkumpul sebelum kita mulai investasi macam-macam. Ya, karena jangan sampai nih kita udah investasi capek-capek atau banyak-banyak lama-lama, atau investasinya ambruk atau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tiba-tiba kita mengalami hal yang buruk. Nah, itu uangnya bagaimana? Dari mana uangnya? Pasti kan mau nggak mau harus jual investasinya, malah jual rugi kan. Nah, itulah pentingnya dana darurat itu seperti itu. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Kalau misalnya ngomongnya agak terlalu cepat, boleh nanti diulang lagi ya. Oke, jadi itu tadi materi seputar dana darurat. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan.